Jangan kasih kendor. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal Bersatu Kita Teguh. Kanal yang berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara dan warganet Malaysia yang seringkali ajaib itu. Tentu saja kanal ini akan membicarakan tentang Indonesia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Saya ingin membacakan salah satu komentar dari warganet sebelah. Komentar ini sebenarnya dituliskan di dalam kanal YouTube saya yang satu lagi. Namun, karena menurut saya, isi komentar yang dituliskan oleh warganet sebelah ini sangat berkaitan dengan topik yang akan saya bicarakan di kanal Bersatu Kita Teguh ini. Tulisan ini ditulis oleh warganet sebelah ketika saya mengunggah video yang berbicara tentang beras, di mana Menteri Pertanian Malaysia itu datang ke Indonesia untuk meminta Indonesia mengekspor berasnya. Pada mulanya, Menteri Pertanian Indonesia mengatakan, kami ingin menjaga stok kami dulu. Artinya, menolak permintaan itu. Namun kemudian, oleh Presiden Indonesia mengatakan bahwa tidak apa-apa, kita harus membantu tetangga kita yang membutuhkan beras. Jadi bantuan ini berdasarkan bantuan kemanusiaan. Di video itu saya tunjukkan semua tautan berita, artinya itu bukan ngarang, bukan hoax. Yang dituliskan oleh warganet sebelah ini adalah sebagai berikut. Suka menghina Malaysia. Saya nggak ngerti menghinanya di mana. Menteri Pertanian kamu yang datang ke Indonesia meminta beras. Apakah itu kamu anggap sebagai suatu penghinaan ketika saya memberikan fakta? Padahal investasi Malaysia di Indonesia keempat terbesar, lebih besar daripada US. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Anda akan berinvestasi kalau Anda tidak mendapatkan keuntungan? Jadi Anda jangan berpikir bahwa investasi itu seolah-olah Anda bersedekah kepada Indonesia. Tidak. Indonesia tidak punya hutang budi atas investasi Anda ke negara Indonesia. Karena kalau Anda berani investasi ke Indonesia, berarti Anda akan mempunyai keuntungan. Sesederhana itu saja. Hukum untung rugi di dalam dunia bisnis. Bahkan kalau Anda cukup cerdik, kalau Anda cukup pintar, kalau kita bicara tentang statistik aja. Kalau misalkan bank Anda yang masuk ke Indonesia, Maybank itu kan. Kalau Maybank itu bisa menguasai 10% dari pasar di Indonesia, itu artinya sama dengan Maybank bisa menguasai pasaran seluruh Malaysia. Kalau kita berbicara populasi. Jadi, kalau Anda mengatakan, banyak perusahaan investasi, iya. Banyak perusahaan Malaysia investasi ke Indonesia, iya. Karena mereka melihat ada kekuatan ekonomi Indonesia di sana. Bukan Anda datang ke Indonesia untuk memberikan sedekah, sehingga seolah-olah kami berterima kasih kepada kalian. Gitu. Enggak. Kalian datang ke Indonesia karena kalian melihat ada potensi keuntungan di sana. Kalian juga bisa melihat kan betapa ketika film yang kalian bangga-banggakan itu? Film Sheriff ya? Apa itu? Yang kalian bangga-banggakan itu ternyata masuk ke Indonesia nggak laku. Dan kalian marah-marah kepada Indonesia. Artinya apa? Kalian mengharapkan keuntungan dari Indonesia. Nah, itu keuntungan bagian dari investasi. Begitu kalian tidak mendapatkan keuntungan, kalian menggunakan narasi-narasi yang mengatakan, iya memang Indonesia itu memang tidak suka dengan Malaysia. Kami bukan tidak suka dengan film Malaysia. Kami berhak memilih film apa yang ingin kami tonton. Sesederhana itu saja. Kalau kalian ingin membawa film Anda masuk ke Indonesia, pastikan film Anda itu sesuai dengan selera orang Indonesia. Kalau tidak sesuai dengan selera orang Indonesia, ngapain orang Indonesia nonton film kamu? Oke? Sesederhana itu aja. Kemudian, orang Indonesia yang bekerja di Malaysia juga kurang lebih 1 juta orang. Nah, ini juga, Anda ini seperti, apakah Anda mengerti ilmu statistik? 1 juta orang itu dari total populasi negara Indonesia itu berapa sih? Kurang dari 1%. Saya menggunakan omongan Anda ya, mengatakan 1 juta. Kalau jumlah penduduk Indonesia sekarang anggaplah berapa? 280 juta orang. 1%-nya berapa? 2,8 juta orang. Itu 1%. Nah, Anda mengatakan yang bekerja di Malaysia 1 juta orang. Artinya apa? Kurang dari 1% rakyat Indonesia bekerja di negaramu. Dan Anda merasa bahwa Anda sudah melakukan kontribusi lebih dari 100% kepada negara Indonesia?
Anda harus berpikir dengan proporsional. Apakah Anda setuju bahwa rakyat Malaysia lah yang menyelamatkan kebangkrutan kereta Wush yang hanya menyumbang berapa? 1% aja. Ini kan sama dengan apa yang Anda omongkan. 1 juta orang Indonesia bekerja di Malaysia seolah-olah itu kayak 100% orang Indonesia bekerja di negara Anda. Ngerti nggak maksud saya? Budaya suka menghina dan membuli seperti inilah yang membuat negara terus mundur. Yang menghina dan yang membuli itu siapa? Saya menunjukkan fakta bahwa Menteri Pertanian Anda datang ke Indonesia meminta beras. Anda merasa terhina dengan fakta itu? Anda merasa terbuli dengan fakta itu? Ya silakan aja Anda tanyakan kepada Menteri Pertanian Anda. Mengapa produksi beras di Malaysia itu hanya 56% saja yang bisa memenuhi kebutuhan kalian memakan beras? Tanyakan saja kepada menteri kalian. Ya, video kali ini saya akan berbicara tentang suatu pola perubahan kehidupan rakyat Indonesia yang sebenarnya tanpa disadari itu sudah melanda Indonesia dalam gelombang yang besar. Seperti kita tahu di Indonesia sebelumnya itu ada metode pembayaran tanpa uang tunai. Dulu ada yang namanya OVO, GoPay, apalagi yang semua-semuanya itulah. Dan sejak tanggal 17 Agustus 2019, Indonesia menciptakan pembayaran non-tunai, yaitu dengan nama QRIS. QRIS. Itu adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesia Standard. Atau dalam bahasa Indonesianya, Kode Respon Cepat Standar Indonesia. Mengapa QRIS ini menjadi sangat menarik untuk saya bicarakan? Pertama, dari segi pertumbuhan pengguna dari QRIS ini sendiri, siapa yang mayoritas pengguna dari QRIS ini, dan yang ketiga, jumlah transaksi dan jumlah nominal transaksinya yang sangat fantastis. Dan nanti kita akan berbicara mengapa QRIS ini menjadi ancaman kepada negara Amerika Serikat. QRIS adalah standar nasional Quick Response Code untuk pembayaran yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. QRIS dirancang agar semua aplikasi pembayaran digital bisa menggunakan satu kode QR yang sama. Dengan cara ini, pengguna dan pelaku usaha tidak perlu lagi memiliki atau menyediakan banyak QR dari berbagai penyedia layanan. QRIS mendukung semangat inklusi keuangan karena dapat digunakan oleh siapa saja, dari usaha mikro hingga pelanggan dari luar negeri. Implementasi QRIS secara nasional dimulai pada 1 Januari 2020. Walau soft launching-nya itu dimulai 17 Agustus 2019 dengan masa transisi sebelumnya. Saat ini, QRIS juga dapat digunakan oleh wisatawan asing dengan aplikasi pembayaran yang mendukung standar IMVCO. Penggunaan QRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga mendukung sistem pembayaran nasional yang efisien, aman, dan inklusif. Mari kita lihat potensi ekonomi dari QRIS ini sendiri. Total nilai transaksi QRIS di Indonesia, kita bicara Indonesia dulu ya, mencapai 262 triliun rupiah. Itu sama dengan 15,5 miliar dolar US. Untuk orang Malaysia, supaya tahu, itu adalah 15,5 billion USD. Anda mau tahu berapa dalam ringgit Malaysia? Saya hitung untuk Anda. Itu sama dengan hampir 66 billion Malaysian ringgit. Saya ulangi, itu sama dengan 66 billion Malaysian ringgit. Ya, ngerti ya? Transaksi ini didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Atau dalam bahasa kalian di Malaysia itu apa? Small, medium, enterprise. Ya. Bank Indonesia juga mencatat pertumbuhan transaksi QRIS yang signifikan, yaitu 226,54% dalam setahun terakhir. Artinya apa? Kalau 100%, 2 kali lipat. Kalau 226%, lebih dari 4 kali lipat.
Berikut beberapa poin penting tentang transaksi kris di Indonesia. Lonjakan transaksi kris mengalami peningkatan signifikan mencapai 226% dalam setahun terakhir. Nilai total transaksi mencapai 262,1 triliun rupiah, sama dengan 15,5 billion USD, sama dengan 66 billion Malaysian ringgit. Sebagian besar transaksi kris dilakukan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Small and medium enterprise. Kekuatan Indonesia itu ada di sana sebenarnya. Jumlah pengguna kris juga meningkat mencapai 50,50 juta pengguna. Jumlah merchant, artinya jumlah orang yang menggunakan aplikasi kris untuk pembayaran, yang mengguna kris mencapai 32,71 juta merchant. Transaksi kris di Indonesia melonjak hampir 170%, artinya lebih dari 2 kali lipat. Data terbaru dari Deputi Gubernur Bank Indonesia yang diberitakan pada tanggal 24 April 2025. Pengguna kris pada kuartal pertama 2025 telah mencapai 56,3 juta pengguna dengan volume transaksi mencapai 2,6 miliar. Itu untuk di kuartal pertama 2025. Nah, mengapa kris ini menjadi sorotan oleh Amerika Serikat? Amerika Serikat melalui kantor perwakilan dagang Amerika Serikat mengkritik dan menyatakan keprihatinan tentang sistem layanan keuangan Indonesia termasuk kris. Pihak Amerika Serikat berpendapat bahwa sistem tersebut membatasi fleksibilitas perusahaan asing, termasuk penyedia pembayaran dan Bank Amerika Serikat. Mengapa Amerika Serikat menyuarakan itu? Teman-teman bisa perhatikan ya. Tadi berapa jumlah total transaksinya? Kris itu 15,5 billion USD total. Dan itu adalah kehilangan volume uang yang dialami oleh Amerika Serikat. Kenapa? Kalau kita menggunakan kartu debit atau kartu kredit, itu kan kita biasanya menggunakan Master atau Visa. Master atau Visa itu semua ke Amerika. Nah, bayangkan kalau kita tidak menggunakan Master atau Visa, mau Anda pakai apa? ATM atau apa semua itu semua masih menggunakan Visa dan Master. Bayangkan, Visa dan Master kehilangan volume transaksi 15,5 billion USD dari tahun 2019 sampai kuartal pertama tahun 2025. Jadi wajar kalau Amerika menganggap bahwa ini membatasi fleksibilitas. Namun bagaimana reaksi publik Indonesia? Publik Indonesia ramai-ramai membela sistem pembayaran kris. Warganet menganggap kris bukan hanya alat transaksi, tapi simbol kedaulatan digital Indonesia. Mereka menyatakan bahwa kebijakan pembayaran domestik seharusnya tidak tunduk pada tekanan asing. Apalagi jika hal itu mengorbankan kemandirian ekonomi bangsa. Media sosial pun dipenuhi komentar positif dan dukungan terhadap kris. Tagar terkait kris menjadi trending, disertai kritik keras terhadap campur tangan asing dalam urusan sistem pembayaran nasional. Banyak pengguna menyebut kris sebagai salah satu kebanggaan nasional, bahkan menyindir bahwa sistem pembayaran digital Indonesia lebih maju daripada negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Beberapa warganet menekankan bahwa kris telah menjadi tulang punggung transaksi, digunakan mulai dari pedagang kecil hingga pusat perbelanjaan mewah. Mereka khawatir jika sistem ini diganggu, maka dampaknya bisa dirasakan seluruh lapisan ekonomi. Kris dianggap sebagai hasil nyata dari upaya pemerintah untuk mendorong digitalisasi ekonomi yang inklusif dan efisien. Apakah kris itu sudah merambah ke negara di luar Indonesia? Sudah. Kris itu sebenarnya sudah masuk ke Thailand, sudah masuk ke Singapura, sudah masuk ke Malaysia. Nggak percaya? Bahkan bulan Agustus ini, kris akan masuk ke Jepang dan ke Cina, bahkan ke Arab Saudi. Kris tembus Jepang dan Cina mulai Agustus 2025. Bank Indonesia dijadwalkan untuk memulai implementasi penggunaan kris di Jepang pada tanggal 17 Agustus 2025. Momen ini yang bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80.
Upaya ini ditujukan agar di masa mendatang warga negara Indonesia yang bepergian ke Jepang dapat menikmati kemudahan pembayaran hanya dengan memindai QR. Di samping itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia turut membeberkan perkembangan uji coba KRIS antar negara antara Indonesia dan Cina. KRIS juga sedang dalam proses perluasan ke India. Adapun dengan Arab Saudi, proses diskusi KRIS antar negara dengan bank sentralnya, Saudi Arabian Monetary Authority, telah rampung. Deputi Gubernur Bank Indonesia menjelaskan bahwa pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah kini tengah mendorong penggunaan sistem pembayaran digital bagi jemaah haji dan umrah. Inisiatif ini sangat relevan untuk negara-negara dengan jumlah jemaah besar, termasuk Indonesia. Saat ini, KRIS antar negara sudah beroperasi di 3 negara, Malaysia, Thailand, Singapura. Kalau saya melihat di Wikipedia, di situ dituliskan negara yang telah mendukung layanan KRIS antar negara, yaitu pertama sekali itu adalah negara Thailand. Layanan QR Code-nya di sana dinamakan PromptPay, tapi sebenarnya itu kompatibel dengan KRIS. Dan mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022. Kemudian di Malaysia, layanan KRIS itu kompatibel dengan yang di Malaysia namanya Duit Now. Kenapa nggak uang now? Kan Malaysia menyebutnya bukan duit, menyebutnya uang. Menteri Keuangan, bukan Menteri Keduitan. Ya? Berlaku di Malaysia 8 Mei 2023. Kemudian di Singapura, itu layanan KRIS dalam bentuk NETS. Dan itu berlaku 17 November 2023. Jadi kepada teman-teman yang masih menganggap potensi ekonomi Indonesia itu rendah, atau yang mengatakan duit kamu murah, coba kalian pikirkan baik-baik pernyataan kalian itu. Data-data ini menunjukkan kekuatan ekonomi Indonesia. Bahkan dalam video saya sebelumnya, saya mengatakan dengan total uang haji yang dikeluarkan oleh rakyat Indonesia setiap tahun, itu bisa membangun 1 menara kembar Petronas setiap tahun. Dan seperti yang dituliskan oleh warganet sebelah tadi, yang mengatakan, oh Malaysia itu negara keempat terbesar investasi di Indonesia. Ya iyalah, kalian melihat ada potensi keuntungan. Kalian nggak akan mungkin mau berinvestasi ke Indonesia kalau tidak memberikan keuntungan. Kalian melihat potensi ekonomi yang ada di Indonesia. Kalian melihat volume. Jadi jangan rakyat Indonesia dibodoh-bodohkan seolah-olah investasi kalian ke Indonesia itu tidak memberikan keuntungan kepada kalian. Seolah-olah investasi kalian di Indonesia itu seperti kalian memberi sedekah kepada Indonesia. Tidak. Teman, jika video ini bermanfaat dan informatif, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Siapa kita? Indonesia!